Halo guys, bukan Limit di sini dan welcome back to review suka-suka. Jadi di video kali ini banyak kalian yang request di video-video sebelumnya bahwa kalian pengen tahu perbedaannya apa sih antara iPhone X sama iPhone XS. Tapi sebelum mulai video, aku pengen ucapin thank you banget kalian yang sudah subscribe, udah like, ya sudah tembus 1000 subscriber. Dan yang penting lagi sudah ada AdSense. Enggak guys. Jadi thank you banget dan aku juga seneng. Berarti kalian suka dengan konten-konten dan videoku, oke? So di video kali ini aku akan bahas tentang iPhone X versus iPhone XS. Apakah lebih worth it iPhone XS ketika kalian mengeluarkan duit lebih banyak sedikit, atau kalian mending save money aja beli iPhone X? Tonton terus video ini, jangan di skip-skip biar kalian dapat informasi yang lengkap, oke? Gak usah banyak cincong, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah dari perbedaan spesifikasi dan dimensi bodi. iPhone X sudah menggunakan A11 Bionic dengan RAM 3GB. Dan iPhone XS sudah menggunakan A12 Bionic dengan RAM 4GB. Ya, dimana kalian bisa tahu sendiri ya, iPhone itu nggak mengenal apa yang namanya RAM. Untuk dari segi dimensi, ukuran layar, ukuran bodi itu sama persis, tapi yang membedakan hanya di lubang mikrofon aja. Untuk di iPhone X itu lubang mikrofonnya sama dengan lubang speaker, yaitu lubangnya ada 6 biji. Tapi di iPhone XS lubang mikrofonnya cuma ada 3 biji. Jadi secara fisik yang membedakan cuma dari lubang mikrofon aja. Sama satu lagi yaitu yang aku ngerasain dari iPhone XS ini lebih berat sedikit. Jadi isinya tuh lebih padat gitu daripada yang iPhone X. Ini cuma perasaanku aja ya guys. Jadi gak tahu benar atau salah. Kita lanjut yang kedua yaitu dari perbedaan speaker. Sebelum melakukan pengetesan speaker, untuk settingan equalizer ini sudah aku setting di flat. Dan ketika aku melihat film dan melihat musik itu ada perbedaan ya. Perbedaannya di mana? Kalau iPhone XS itu suara di bagian speaker earpiece, di bagian suara speaker atasnya ini, dia suaranya lebih keras. Jadi ketika kalian menonton film dan HP-nya tidur gini, itu suaranya nembaknya kayak sama keras gitu. Stereonya tuh lebih bagus di iPhone XS. Serta ketika mendengarkan lagu, itu di iPhone XS suaranya lebih ngebass dikit dan suaranya lebih keras dikit menurut aku. Menurut aku ya lebih enak di iPhone XS karena ya itu tadi suaranya lebih ngebass dikit. Tapi bukan berarti di iPhone X jelek ya. Untuk dari segi motor vibration itu juga sudah sama-sama enak. Gitarnya juga sama-sama enak, vibrationnya enak, jadi nggak ada beda sama sekali. Terus yang ketiga yaitu dari perbedaan baterai. Tapi disclaimer dulu, di iPhone X itu baterai health-nya sudah 77% dan di iPhone XS itu baterai health-nya masih 87%. Jadi di pengetesan baterai ini aku setel video dan main game. Seluruh pengetesan disetting dengan brightness 25% dan volume 75%. Dan kita langsung aja ke pengetesan pertama. Di pengetesan pertama ini aneh, tapi biar aku jelasin dulu. Jadi aku menyetel video dengan resolusi 1080p, 60 fps, dan HDR. iPhone XS awalnya 59% dan iPhone X awalnya 35%. Aku mulai setel di jam 13.17, lalu aku biarin sebentar, dan di 13.20 iPhone X baterainya langsung drop ke 21% dan iPhone XS masih di 57%. Perbedaannya iPhone XS cuma 2%, sedangkan iPhone X perbedaannya sampai 14%. Dan HP iPhone X itu panas banget. Jadi di sini aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena baterai health-nya sudah loyo, atau mungkin konten HDR memang berat, aku juga kurang tahu guys. Jadi akhirnya aku anggap pengetesan pertama ini kurang valid ya. Tapi setelah pengetesan pertama ini iPhone X-nya aku cas. Selama pengecasan 6 menit itu baterainya langsung balik ke 33%. Nggak tahu kenapa dia pokoknya. Jadi aku anggap nggak valid. Jadi pengetesan kedua ini aku pertama-tama setel di resolusi 720p 60 fps. Dan di sini hasilnya seri. Jadi antara iPhone XS sama iPhone X itu pengurangan baterainya sama. Lalu aku tingkatin lagi resolusinya dari 720p ke 1080p, tapi tetap 60 fps ya. Nah, di sini baru kerasa iPhone XS itu turun sekitar 5% dan iPhone X turun sekitar 7%. Jadi menurut aku ada bedanya, cuma bedanya nggak seberapa jauh ya. Apalagi baterai health-nya iPhone X itu sudah 77%. Mungkin kalau baterai health-nya sama, hasilnya juga bisa sama. Jadi menurut aku ketika kita menyetel video
ketika kita buat harian itu perbedaannya nggak seberapa jauh. Nah, yang kedua adalah kita tes baterai dengan main PUBG. Di sini volumenya 50% dan brightness-nya 50%. Untuk tes PUBG di iPhone XS itu selama waktu 25 menit, baterainya cuma berkurang 13%. Dan suhu handphonenya itu cuma hangat-hangat biasa ya. Hasilnya sih cukup boros ya ketika dibuat main game. Dan di iPhone X ini ketika selama 18 menit sudah berkurang 12%. Jadi menurut aku di sini perbedaannya cukup kerasa dan suhu di iPhone X ini panas banget. Semua settingan PUBG ini aku setting di smooth extreme. Dan yang keempat adalah perbedaan performa. Ketika dibuat harian itu menurut aku sudah sama-sama enak ya. Maksudnya lancar, nggak ada nge-lag sama sekali. Dibuat buka aplikasi banyak juga nggak ada nge-lag. Dibuat pindah-pindah aplikasi juga nggak ada nge-lag. Jadi menurut aku kalau dibuat harian sih sama-sama aja ya. Cuma di iPhone X ini nggak tahu kenapa suhunya lebih panas sedikit. Padahal aku sudah setting sama persis ya. Ya kalian kalau pengen tahu cara settingan hematnya, kalian bisa tonton video yang ini guys. Ketika dibuat PUBG N dengan settingan smooth extreme itu di iPhone X masih kuat, cuma suhunya panas, termasuk cukup panas dan sesekali frame drop. Tapi menurut aku itu oke lah ya. Dan di iPhone XS itu menurut aku jarang sekali frame drop, bahkan mungkin nggak ada ya. Dan suhu handphonenya lebih dingin. Dan yang kelima terakhir yaitu dari perbandingan kameranya. Ini dia yang paling tunggu-tunggu. Kita lihat perbandingan kameranya. Kesimpulannya gimana? Apakah mending beli iPhone X atau iPhone XS? Jawabannya adalah tergantung budget kalian. Ini yang bekas 64 GB ya. Di iPhone X itu harganya 4,5 sampai 4,9. Dan di iPhone XS itu harganya 5,5 sampai 5,9. Ya bisa dibilang perbedaan harganya hampir 1 juta lah ya. Apakah worth it dengan kita nambah hampir 1 juta terus kita dapat iPhone XS ini? Ya worth it. Tapi mungkin kalau kalian yang keberatan dengan nambah dana hampir 1 juta, kalian bisa nambah dana mungkin cuma 500.000, kalian bisa dapat iPhone XR. Kalau misalnya aku suruh pilih yang mana, jelas aku pilih iPhone XS. Karena dengan nambah uang hampir 1 juta, itu kita dapat perbedaan spek yang kerasa, apalagi di bagian kameranya ya. Menurut aku di bagian kameranya ini perbedaannya lumayan jauh. Kalau menurut aku iPhone X ini dibuat nge-game, aduh, enggak deh. Udah boros, panas, enggak dulu deh. Jadi kesimpulan dari video kali ini, langsung aja ambil iPhone XS. Kalau dana kalian nggak cukup, ya ambil iPhone XR. Kalau nggak cukup, ya udah nabung aja, oke? Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka, bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching, dan ciao sek lur.